Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6742 Kontrak Chu Feng dengan Klan Dewa Roh. Setelah mengetahui hal-hal ini, kekaguman Chu Feng terhadap kedua dewa di tanah rahasia 9 surga semakin meningkat. Terlepas dari status dewa mereka, fakta bahwa mereka ada di era primordial saja sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat, lagi pula mereka memang benar-benar membantunya. Ngomong-ngomong, Chu Feng, selain roh alam Asura yang ada di dalam dirimu, jangan ceritakan tentang kita kepada siapapun. Terutama mengenai silsilah tuanku, kamu bahkan tidak boleh memberitahu orang tuamu, mengerti? Binatang petir raksasa merah yang menggelegar itu mengingatkan kita. Tenang saja, senior, saya ahli dalam menyimpan rahasia, kata Chu Feng. Itu akan menjadi yang terbaik, kata binatang petir raksasa merah. Setelah mengatakan itu, kedua binatang petir raksasa itu bersiap untuk pergi. Para senior, mohon tunggu sebentar, saya ada pertanyaan lain. Cukup sudah. Aku tidak berminat lagi untuk memuaskan rasa ingin tahumu. Namun kali ini kedua raksasa yang menggelegar itu tidak berbalik dan menghilang ke kedalaman dunia dantian mereka. Chu Feng masih memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan, seperti pernyataan binatang petir bahwa pemilik pedang dewa jahat mungkin berada di dalam makam kuno. Mereka yang memasuki makam kuno dan menerima warisan, termasuk dirinya, Wang Qiang, Xiao Yuer, Yuan Yanri, dan Bai Yun King, semuanya memiliki tanda jimat yang menyatu dengan jiwa mereka. Mereka bisa merasakan tanda-tanda jimat itu, tetapi mereka tidak tahu apa tujuannya dan mereka tidak bisa menghapusnya. Chu Feng ingin bertanya kepada binatang petir tentang tanda jimat yang diwarisi dari makam kuno dan menyatu ke dalam jiwanya, namun karena binatang petir itu tidak ingin membicarakannya lagi, Chu Feng tidak mendesak masalah tersebut. Lagi pula, mereka benar-benar berada di situasi yang sama. Jika ada sesuatu yang membahayakan Chu Feng, mereka pasti akan memperingatkannya dan tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu, Chu Feng memproyeksikan kesadarannya ke tubuh fisiknya. Suara Egi langsung terdengar. Bagaimana kabar Chu Feng? Kalian berdua tadi membicarakan apa? Dia menyadari bahwa Chu Feng pasti baru saja berbicara dengan binatang petir tentang sesuatu. Chu Feng selalu terbuka dengan Egi, dan lagi pula binatang petir itu sendiri yang memberitahunya bahwa dia bisa memberitahu Egi. Jadi Chu Feng menceritakan kepada Egi semua yang dikatakan oleh binatang petir itu. Sial, ternyata kedua raksasa dahsyat ini bukanlah kekuatan sejati dari zaman para dewa. Kekuatan sejati terletak pada warisan dewa suci dari istana surgawi, sementara kedua binatang buas yang menggelegar itu tidak ternyata butuh bantuan binatang petir ketiga untuk membuka warisan dewa suci dari istana surgawi. Dulu aku berpikir bahwa jika zaman para dewa hanya terdiri dari dua binatang petir itu, maka tidak ada yang istimewa. Aku bahkan sedikit kecewa, mengingat mereka telah membantumu begitu lama namun mereka tidak berhasil menembus batasan secepat ayahmu. Namun jika dilihat sekarang zaman para dewa ini memang tidak sederhana. Dasar nakal, kau benar-benar akan sukses besar. Egi itu sangat senang ketika mengetahuinya. Egi, kedua senior itu bisa mendengar apa yang kau katakan, jadi tolong lebih berhati-hati. Chu Feng segera mengingatkannya. Menurut Chu Feng, bahkan jika dia hanya mendapatkan garis keturunan itu saja, itu tetap akan menjadi keuntungan besar, dan dia sama sekali tidak akan kecewa. Ya, kebenaran memang menyakitkan, tetapi mereka bukan manusia. Mereka adalah petir. Lagi pula, itu kan kuncinya. Bukankah mereka sendiri yang bilang begitu? Kata Egi. Melihat itu, Chu Feng tidak berkata apa-apa lagi pula memang itulah kepribadian Egi sejak dulu. Pada saat ini Chu Feng juga merasa bahwa dia sedang memikul tanggung jawab yang berat, dan pada saat yang sama dia benar-benar merasa bahwa masa depan tampak menjanjikan.
Lagi pula metode untuk membuka harta karun terkuat di dunia bela diri terletak di dalam tubuhnya sendiri. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan binatang petir ketiga, mencapai level yang sesuai dan kemudian menerima warisan tersebut. Chu Feng kemudian berangkat tetapi bukan untuk bertemu dengan Xiao Yu'er dan yang lainnya. Chu Feng sangat ingin bertemu dengan teman-temannya dari alam bawah di Sungai Surgawi bela diri leluhur. Meskipun Chu Feng sudah tertinggal dari teman-temannya setelah memasuki alam fana, namun pengalaman bertarung bersama selalu terpatri dalam benak Chu Feng. Sekalipun kamu pergi ke banyak tempat atau melihat banyak bagian dunia setelahnya, itu tidak masalah. Bagi Chu Feng, pengalaman di Sungai Surgawi bela diri leluhur selalu menjadi yang paling berharga, terutama kenangan akan benua 9 provinsi yang dapat dikatakan sebagai tempat mimpi itu bermula. Oleh karena itu sama berharganya adalah para senior yang membantunya, serta saudara dan teman yang berbagi hidup dan mati dengannya, namun segala sesuatu memiliki prioritas dan urgensinya masing-masing. Tidak peduli seberapa penting orang-orang itu atau seberapa besar Chu Feng merindukan mereka, sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk bernostalgia. Lagi pula luka yang diderita oleh klan Dewa Roh mengharuskan Chu Feng untuk menyelesaikan kontrak dengan mereka agar bisa pulih. Syarat untuk memenuhi kontrak ini adalah memasuki alam Dewa Surgawi atau alam naga langit. Chu Feng kini telah memasuki alam Dewa Surgawi dan mampu menyelesaikan kontrak tersebut. Dewa Roh telah mengatakan bahwa dia dapat untuk sementara waktu mempertahankan kehidupan klan Dewa, tetapi Chu Feng perlu bergegas dan tidak menunda terlalu lama. Oleh karena itu, Chu Feng memutuskan untuk pergi ke Tanah Rahasia 9 Surga terlebih dahulu untuk menyelesaikan kontrak dengan klan Dewa Roh. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng sekali lagi tiba di wilayah kekuasaan Tanah Rahasia 9 Surga. Salam Dewa Roh dan Dewa Pena. Begitu Chu Feng melangkah keluar, dia segera menyatukan kedua tangannya memberi hormat. Karena di depannya, Dewa Roh dan Dewa Pena sudah berdiri di sana jelas mengetahui bahwa Chu Feng akan datang dan sengaja menunggunya. Kau sungguh luar biasa, Nak. Kau benar-benar memperoleh kekuatan dari zaman para dewa yang legendaris. Dan serangan pedangmu tadi keren banget. Pedang jenis apa itu? Pasti pedang yang istimewa, bahkan mata Dewa Pena yang berkedip pun penuh rasa ingin tahu. Aku beruntung. Chu Feng tersenyum. Ya ampun, kamu cukup rendah hati, ya? Sang Dewa Pena tersenyum dan berkata. Pada saat itu, cahaya yang menyilaukan muncul saat Dewa Roh tersebut menampakkan menara kristal kuno, dan klan Dewa Roh sekarang berlokasi di sini. Dengan lambaian lengan bajunya, roh itu mengirim 1111 sosok terbang keluar dari menara kristal kuno tersebut. Mereka semua adalah wanita-wanita cantik, namun mereka bukanlah manusia, karena mereka tidak hanya memiliki tanduk di kepala mereka, tetapi hidung dan telinga mereka juga seperti rusa. Mereka adalah klan Dewa Roh. Di makam kuno itu, ketika Chu Feng dan yang lainnya bekerja sama untuk menghancurkan formasi, Istana Suci Pedang Surgawi mengambil kesempatan untuk mencoba mengambil pedang petir api untuk mendapatkan warisannya, dan juga ingin membuat klan Dewa Roh yang telah mengakui Chu Feng sebagai tuan mereka, tunduk kepada mereka. Klan Dewa Roh menolak untuk tunduk sehingga kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi mencabut garis keturunan dan kekuatan mereka. Inilah juga alasan mengapa Chu Feng kemudian menemukan semua ini dan melepaskan amukan garis keturunannya. Meskipun kemudian Chu Feng membunuh semua orang di Istana Suci Pedang Surgawi dan mendapatkan kembali garis keturunan dan kekuatan klan Dewa Roh. Namun situasi mereka tetap mengerikan, situasinya masih belum membaik. Bahkan lebih buruk daripada saat Chu Feng pertama kali membawa mereka ke sini. Untungnya kau memasuki alam Dewa Surgawi tepat waktu. Jika tidak, aku tidak akan bisa membantu mereka. Setelah mendengar kata-kata Dewa Roh, Chu Feng merasa semakin lega karena dia tiba di sini segera setelah berbicara dengan binatang petir.
Jika tidak apabila keterlambatannya menyebabkan kematian klan Dewa Roh, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Senior, bolehkah kita mulai? Tanya Chu Feng. Iya. Dewa Roh itu mengangguk, lalu segera membentuk segel tangan. Kekuatan muncul dari dalam klan Dewa Roh, seketika membentuk formasi besar. Masuklah dan mulailah menandatangani kontrak kamu dengan klan Dewa Roh, kata Dewa Roh. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.